Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur di kesempatan yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mengupayakan sesuatu yang sesuatu itu sangat kita inginkan, lalu kita sudah berusaha semaksimal mungkin, syarat-syaratnya kita penuhi, kemudian kita berdoa, dan sesudah berdoa yang kita lakukan adalah tawakal. Maka di satu sisi, di ujung ikhtiar ada tawakal. Sementara kalau kita ini berupaya menghindari sesuatu, yang sesuatu itu tidak kita inginkan, segala upaya telah kita lakukan untuk menghindarinya, tapi juga tetap terjadi, maka yang kita lakukan adalah di ujung ikhtiar ada iman. Kalau kita sudah berupaya menghindari, tapi tetap saja dia datang, maka senjata terakhir kita adalah iman. Kita meyakini bahwa semua peristiwa, termasuk peristiwa buruk sekalipun, di balik itu pasti ada hikmahnya. Itulah yang menjadi tema pokok di ayat 29 surat Ali Imran yang saat ini ada di hadapan kita semua. Saya bacakan ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian ataupun menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Mengapa? Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena Allah itu mengetahui semua hal, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah tahu semuanya, mengetahui benda, termasuk juga mengetahui peristiwa-peristiwa. Tidak ada satu peristiwa pun yang luput dari pengetahuan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Di penutup ayat itu sejajar, beriringan, sesuai dengan kandungan ayatnya yang menegaskan bahwa Allah terhadap segala sesuatu qadir,
Maha mampu. Jadi semua itu berada di dalam kemampuan Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita mengingat ayat sebelumnya, ayat 28. Ayat 28 itu isinya adalah tuntunan bagi orang-orang yang beriman untuk mengelola kepemimpinan. Dan di antara bentuknya mengelola kepemimpinan itu adalah harus bekerja sama dengan orang yang tidak seiman dan seakidah kita, ya sekalipun. Padahal di dalam hati orang-orang mukmin tadi, di dalam benak orang-orang beriman, sebetulnya lebih cenderung untuk bekerja sama dengan saudaranya seiman dan seakidah. Tetapi dalam rangka menjalankan tugas kepemimpinan, maka orang beriman harus bekerja sama dengan siapapun, termasuk mereka yang tidak seiman dengannya. Kemarin kita sudah panjang lebar menjelaskan ayat 28 tersebut. Nah, tetapi karena Al-Quran memerintahkan orang beriman agar bekerja sama dengan orang-orang kafir sekalipun, maka dalam perjalanannya terkadang muncul rasa tidak nyaman pada hati orang-orang beriman tadi. Terhadap kondisi seperti ini Allah menjawab, Ya'lamhullah, Allah pasti mengetahui kondisi hati-hati kalian. Apa yang terbesit di dalam hatimu, apa yang menjadi dialog di dalam hatimu, Ya'lamhullah, Allah tahu semuanya. Dan apabila Allah memerintahkan sesuatu, meski hal itu di luar kehendak manusia dan keinginan manusia, pasti tersimpan hikmah yang besar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita tentu menyadari bahwa skenario Allah itu tidak selalu bisa dipahami oleh manusia. Saya ulang, skenario Allah itu tidak selalu bisa kita pahami. Kadang-kadang kita mengertinya jauh setelah peristiwa itu terjadi. Ya, banyak contoh yang bisa kita tunjukkan untuk mendukung pernyataan tersebut. Misalnya, iblis tidak setuju, bahkan itu yang menjadi asal muasal pembangkangan iblis. Iblis tidak setuju atas keputusan Allah menunjuk Adam sebagai khalifah. Tidak setuju kan Pak awalnya? Ya, tidak setuju iblis itu. Kenapa Adam yang ditunjuk sebagai khalifah? Iblis tidak tahu yang katanya pengetahuannya sangat tinggi itu. Iblis tidak tahu kalau di balik penunjukan Adam sebagai khalifah terdapat hikmah yang luar biasa. Karena yang bisa mengelola bumi ini itu hanya Adam dan keturunan-keturunannya. Dan itu dibuktikan. Begitu generasi pertama Adam lahir, maka mereka mengolah bumi ini. Di antaranya ada yang berternak seperti Habil, dan ada pula yang berkebun seperti Qabil. Nah, inilah sumber peradaban manusia di bumi itu ya
pertanian, dan satunya apa tadi Pak? Pertanian dan peternakan. Inilah yang menjadi cikal bakal kesejahteraan manusia hidup di bumi, menanam dan gembala. Ya, dan dua pekerjaan itu ya memang menyenangkan Pak. Bertani, wah, kalau sudah melihat tanaman itu tumbuh, apalagi berbuah, maka kegembiraan seorang petani tidak bisa diukur dengan materi. Sama juga ketika peternak melihat ternaknya mulai berkembang biak, tumbuh besar, juga kesenangan yang tidak diukur dengan materi. Ya, yang penting berternaknya itu ya milik sendiri, bukan menggembalakan hewan ternak orang lain. Kalau itu namanya pekerja Pak. Sama juga bertani, tapi bertani di lahan milik sendiri, bukan bertani di lahan orang lain. Lah kalau itu namanya karyawan. Namanya karyawan ya Bapak Ibu tahulah bagaimana nasib dan kondisi karyawan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia berternak, dia bertani dari miliknya sendiri. Cuma ya kadang-kadang terjadi pola pikir yang tidak sepenuhnya benar di sebagian besar masyarakat kita di Indonesia. Jadi anak-anak itu dikuliahkan. Dengan apa Pak? Menjual sawah, ladang, kerbau, sapi, kuda, sampai semua habis. Begitu anaknya sarjana, pulang kampung, sapi, kerbau, kuda, sawah, ladang sudah habis. Lalu si anak tadi membawalah ijazahnya ke satu pintu dari satu pintu ke pintu kantor yang lain. Tujuannya apa Pak? Mendaftar jadi karyawan. Bahasa halusnya mendaftar jadi pegawai. Ini yang terus terang saya juga tidak bisa habis pikir. Ya kalau memang kemampuan kita pas-pasan, tidak usah memaksakan diri kuliah di kampus-kampus terkenal. Sekarang ini kampus-kampus ada di mana-mana. Kuliah sajalah di tempat yang terdekat dari rumah, sehingga bisa meminimalisir pengeluaran. Ya kan begitu kan teorinya kan Pak. Yang penting bisa kuliah. Tanah, sawah, ladang, kebun jangan dijual semuanya. Karena itu sebagai aset primer kita. Nah kalau yang mampu silahkan memilih perguruan tinggi sesukanya. Jadi termasuk adik-adik kita, mahasiswa, mahasiswi yang datang jauh-jauh kuliah di Jogja ini ya, mereka itu insya Allah orang-orang yang memang sudah punya kemampuan finansial. Ya, jadi jangan untuk kuliah di kampus yang terkenal lalu menghabiskan aset kehidupan kita. Mengapa begitu? Karena sekarang kuliah juga ya selesai wisuda juga masih harus berjuang Pak. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan sesudah kita kuliah sekalipun. Jadi sebaiknya aset-aset di kampung jangan dihabiskan. Kalau mampunya di provinsi sana ya tidak usah memaksakan diri untuk datang ke ibu kota.
Itu problem yang pertama. Problem yang kedua Bapak Ibu, tidak sedikit orang tua menguliahkan anaknya itu dengan cara pandang yang berbeda. Tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak benar begitu itu. Nah, kamu sekolah yang tinggi-tinggi agar kamu tidak menjadi petani seperti bapak. Loh, apa yang salah Pak dengan bertani? Bertani, berternak itu pekerjaan yang mulia, jangan dianggap remeh petani dan pekebun itu. Di samping kalau kita melihat sejarah awal peradaban manusia itu lahir dari pertanian dan peternakan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu contoh pertama. Contoh yang lain, pengikut Nuh meragukan keputusan Nuh yang membuat perahu atau kapal begitu ya. Membuat kapal di atas perbukitan. Loh, umat Nabi Nuh tidak menerima ini. Kok bisa? Nabi Nuh itu sudah gila. Nah, dia tidak tahu bahwa pada waktunya nanti akan terjadi banjir besar. Dan yang bisa menyelamatkan dari bencana banjir itu ya hanya dengan perahu itu, tentu atas izin Allah. Ya. Juga sama Ibrahim sempat ragu ketika awal kali dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu Ibrahim melihat dirinya sendiri menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Ini apa isyaratnya ini? Nah, dari peristiwa itu ternyata Allah sudah punya skenario yang sampai hari ini kita tradisikan dan insya Allah sampai akhir zaman, yaitu tradisi ibadah kurban. Dan kurban itu jangan kita cuma melihat nyembelihnya. Ibadah kurban itu harus dikaitkan dengan hal-hal lain. Hewan yang kita diperintahkan untuk berkurban hewan apa Pak? Yang kurus apa yang ginuk-ginuk? Yang ginuk-ginuk kan? Yang sehat. Loh, untuk mewujudkan hewan yang sehat, gemuk, caranya gimana Pak? Ya harus disuplai makanannya. Makanan hewan tadi harus bergizi. Caranya untuk bergizi gimana? Tanahnya harus subur. Lah untuk subur, membuat tanah itu subur bagaimana? Ya ada ilmunya. Maka ibadah kurban itu sesungguhnya nyerempet ke urusan kesuburan tanah. Ibadah kurban nyerempet kepada kesuburan tanaman. Ibadah kurban, ya belum lagi kalau kita melihat misalnya kambing. Saya lupa Pak istilahnya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa misalnya beternak kambing. Kambing itu kan punya, kan punya kotoran. Kotoran itu ternyata bisa bernilai ekonomi. Jadi dari kurban itu ya irisannya juga ekonomi. Ya, jadi kan bisa ada siklusnya. Makanannya disiapkan, lalu kemudian kambingnya berkembang biak, kotorannya bernilai ekonomi. Jadi berputar. Bahkan kalau kita melihat, ya kita ini pernah dijajah dalam waktu yang lama. Beratus-ratus tahun dalam satu sumber, tapi saya sebetulnya lebih cenderung bahwa kita dijajah tidak sampai beratus tahun.
Ya, hanya puluhan tahun saja. Nah, terlepas dari perbedaan itu, kita ini dijajah dalam waktu yang lama. Dijajah oleh bangsa Belanda. Lalu datanglah satu bangsa yang lain menjajah kita juga. Namanya bangsa Jepang dari Asia Timur. Penjajahan Jepang itu konon, saya nyebut konon Pak karena kan saya tidak mengalami. Konon sangat pedih, kejam. Begitu orang-orang tua kita bercerita. Kejam betul Jepang itu. Hanya 3,5 tahun. Tapi menderitanya kita luar biasa. Tahu nggak apa hikmah di balik kedatangan bangsa Asia Timur ke Nusantara ini? Hikmahnya apa Pak? Untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari penjajahan selama-lamanya. Karena dengan Jepang itulah yang bisa mengalahkan sekutu, termasuk Belanda. Cuma walaupun pada akhirnya Jepang juga takluk di tangan sekutu. Tapi takluknya Jepang di tangan sekutu itulah yang menjadi celah bagi pendiri bangsa kita untuk memproklamirkan kemerdekaan. Andai Jepang tidak datang, kita nggak tahu apa nasib kita itu. Merdekanya di tahun berapa? Bisa jadi setelah tahun 5, ya pokoknya setelah tahun 45 lah. Atau bisa jadi selamanya kita menjadi negara persemakmuran Belanda. Kan kita tidak tahu. Jadi kadang-kadang yang pahit datang di dalam kehidupan kita itu ternyata membawa hikmah. Sama juga ibunya Musa. Awalnya merasa berat hati menerima perintah untuk menghanyutkan bayinya di sungai Nil. Berat sekali seorang ibu itu. Tidak usah menghanyutkan bayi Pak. Ibu itu mendengarkan tangisan bayinya saja. Padahal kan kalau cuma nangis kan tidak meninggal toh Bu. Ya paling juga ya pipinya merah. Ya paling kan itu. Kan tidak sampai meninggal kalau hanya menangis beberapa saat. Tapi kalau ditaruh di sungai, dihanyutkan, kemungkinan besarnya adalah ya tenggelam. Kalau tenggelam berarti urusan nyawa. Begitu hebatnya ibunda Musa alaihissalam itu melepaskan bayinya di atas aliran sungai. Tapi dia tidak tahu apa hikmah di balik peristiwa itu. Ternyata dengan cara itulah justru Musa yang masih bayi tadi bisa selamat. Luar biasa skenario Allah itu. Musa diselamatkan, besar, hidup di dalam rumah musuh bebuyutannya sendiri. Itu skenario Allah. Nah, termasuk kaum muslimin pernah betul-betul kecewa, tidak setuju dengan perjanjian Hudaibiyah. Karena kecewanya ini, saking kecewanya umat Nabi saat itu, diperintah Nabi tahallul, tidak mau. Tidak mau. Baru kali itu mereka membangkang. Nabi yang dicintainya, yang mereka rela mengorbankan nyawa sekalipun demi Nabi, kok di waktu itu enggak mau bertahallul. Nabi juga kecewa, sakit hatinya Nabi itu. Untung ada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini termasuk istri Nabi yang cukup dewasa pemikirannya. Ummu Salamah meminta Nabi bersabar.
Di tengah-tengah Ummu Salamah meminta Nabi bersabar, Ummu Salamah memberi usul. Nabi, ya Rasulullah, cobalah engkau keluar. Keluar itu maksudnya keluar dari perkemahan. Kamu keluar, lalu di luar itu Nabi melakukan tahallul. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, begitu sahabat-sahabat yang lain, yang jumlahnya berapa waktu itu ya? Ya 1400-an. Melihat Nabi bertahallul, ya tidak ada daya lagi. Suka tidak suka, menerima tidak menerima, mereka ikut, ya bukan tidak menerima ya. Ya terpaksa menerima. Karena melihat Nabi sudah melakukan, mesti mereka tidak tega melihat peristiwa itu. Maka kemudian mereka juga ikut bertahallul. Jadi kok dalam buku-buku sejarah peristiwa Hudaybiyah itu dramatis sekali dikisahkan begitu ya. Kalau gambaran singkatnya kan berawal dari rombongan kaum muslimin. Yang tadi jumlahnya saya menyebutkan sekitar 1400-an. Mereka datang ke Makkah ya. Itu terjadi pada abad ke-6 Hijriah. Artinya setelah 6 tahun Nabi berada di Madinah. Mereka datang ke Makkah dengan jumlah yang sangat besar untuk berhaji. Tapi di pinggiran kota Mekah, artinya belum masuk kota Mekah, di pinggir ya, kurang lebih 10-12 kilometer dari perbatasan kota Mekah, Nabi SAW didatangi utusan Quraisy. Intinya mereka menolak kehadiran kaum muslimin untuk berhaji. Lalu ya Nabi melakukan perundingan, musyawarah lah istilahnya. Yang dari musyawarah atau perundingan itu melahirkan beberapa kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu isinya satu, kedua belah pihak tidak boleh berperang selama 10 tahun. Tidak boleh perang selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan memilih apakah dia tetap berpegang teguh pada agama nenek moyang ataukah dia menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pertama dan kedua itu masih normal. Yang ketiga, kalau ada orang Makkah, nah ini yang mulai membuat mereka tidak setuju dengan isi perjanjian itu. Kalau ada orang Makkah yang pindah ke Madinah, orang Madinah harus mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Tetapi jika ada orang Madinah yang lari ke Mekah, orang Mekah tidak harus mengembalikannya ke Madinah. Kan ini sepintas menguntungkan kafir Quraisy ya, dan merugikan kaum muslimin. Ditambah lagi poin yang keempat ini yang betul-betul membuat mereka sangat-sangat kecewa. Tahun itu mereka tidak boleh masuk kota Mekah. Wah, ini pukulan berat ini. Madinah ke Mekah itu jalan kaki loh Pak. Jaraknya berapa? Sekitar 400-an kilometer. 400-an kilometer itu ya kurang lebih Jogja kemana Pak? Ya, Surabaya. Jalan kaki loh Pak ke sana. Dan bukan aspal. Bukan aspal, pasir. Panjenengan bisa membayangkan jalan di pasir itu butuh kekuatan ekstra. Tidak sama kalau kita berjalan di atas
ya tanah, batu atau yang lain. Jadi 400 sudah jauh-jauh datang. Ini kok kita nggak boleh haji itu gimana? Bolehnya tahun depan. Itu pun bolehnya tahun depan itu mereka hanya dibolehkan 3 hari di kota itu juga membuat sakit hatinya mereka. Hanya 3 hari. Bagaimana caranya mau berhaji hanya dalam waktu 3 hari. Padahal umumnya berhaji itu kan berapa hari, Pak? 7 ya. Berapa? 5 hari bisa. Ya maklum saya juga belum berhaji soalnya. Maka saya kadang-kadang ya pokoknya minimal sekali 5 hari ya. Ya. Maka kadang-kadang saya ya japri takmir kalau nambah-nambah huruf H di depan nama saya. Doa Ustadz, ya doa tapi nggak usah ditulisi. Ya, jadi begitu. Nah ini 3 hari gimana caranya? Maka dalam sejarah ya pernah ibadah haji itu dilaksanakan Nabi bersama kaum muslimin hanya 3 hari. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, kecewa betul ya, kecewa betul. Jadi selama 3 hari itu kaum muslimin melaksanakan haji dengan kaifiat yang sangat ringkas di tahun depannya. Tanggal 9 Zulhijjah mengenakan kain ihram dan langsung wukuf di Arafah. Malamnya langsung mabit di Muzdalifah. Tanggal 10-nya 10 pagi meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Di Mina mereka melakukan jumrah Aqobah, menyembelih kurban, tahallul, tawaf, dan terakhir adalah sa'i. Setelah itu mereka kembali ke Mina lagi untuk bermalam. Tanggal 11 hanya berada di Mina itu ya hanya semalam itu. Padahal kan umumnya selama 3 malam. Setelah itu kembali ke Makkah, tawaf wada lalu selesai. Jadi sangat cepat di haji tahun itu. Tahun ke-7 Hijriah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kepada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu sebetulnya dirancang tokoh-tokoh Makkah untuk melemahkan kaum muslimin. Tetapi yang mereka tidak sadari bahwa dari perjanjian Hudaybiyah itulah ternyata justru Allah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Kemenangan apa? Dakwah Nabi berjalan aman. Kan 10 tahun Pak, nggak boleh ada saling mengganggu. Kalau aman berarti Nabi leluasa berdakwah. Dalam 10 tahun itu banyak suku-suku yang menjadi muslim. Lambat laun orang Makkah juga banyak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan yang paling terpenting, di balik perjanjian Hudaybiyah yang tadinya dirancang untuk melemahkan kaum muslimin itu, justru memperkuat posisi politik, posisi sosial, posisi ekonomi Madinah atau kaum muslimin. Jadi kalau dipetakan Bapak Ibu yang berbahagia, keuntungan kaum muslimin dari Hudaybiyah itu ya keuntungan politik, keuntungan sosial, keuntungan ekonomi, termasuk keuntungan dakwah tentunya. Kalau kemenangan politik tandanya apa? Kemenangan politik berarti Makkah mengakui Madinah sebagai kota perjuangan Nabi. Ya. Lah kalau diakui berarti imbasnya adalah kekuatan dan pengaruh Madinah semakin meluas ke jazirah Arab lainnya.
Nah, kan begitu, Pak. Nah, terus kalau yang lain. Nah, kalau dalam teori politik itu yang pertama tadi disebut dengan politik kawasan. Ya. Jadi Madinah menjadi negara yang berdaulat, tetapi juga memperluas pengaruhnya pada wilayah-wilayah yang lain. Kalau dari ekonomi, ya sangat jelas. Karena perjanjian Hudaybiyah itulah membuat kaum muslimin di Madinah leluasa berdagang. Apalagi perdagangan Madinah saat itu ya jauh sekali ternyata kalau kita membaca kitab sejarah itu. Ke Syam. Di Syam itu, negeri-negeri Syam itu berarti ada Suria, ada Palestina, ada Yordania. Kalau ke selatan melewati Makkah berarti ada Yaman. Kemenangan sosialnya apa? Kemenangan sosial ditandai dengan terciptanya rasa aman bagi kaum muslimin. Sudah isya ya Pak? Adzan. Baik, kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang pas. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey!